Ada tadabbur Al-Quran setiap pukul 21 hingga selesai. Keempat, Masjid Kyai Magelang menyelenggarakan iktikaf 10 hari terakhir dan sahur bersama di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Takmir Masjid Kyai Magelang juga menerima penyaluran zakat fitri, zakat mal dan fidyah. Untuk perolehan infak tarawih kemarin malam terkumpul sebesar Rp422.500, sehingga total infak yang telah terkumpul sejak hari pertama bulan Ramadan sebesar Rp7.667.000. Terima kasih, jazakumullah khairan katsiran. Untuk memulai kajian subuh ini, mari kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Ustaz Muhammad Masud SPDI MGD dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah Masjid Kyai Haji Ahmad Dahlan rahimahullah. Alhamdulillah kita sudah masuk 10 hari akhir di bulan Ramadan. Jika disebutkan bahwa awalnya adalah rahmat, tengahnya adalah maghfirah, dan akhirnya adalah isqum minan nar, terbebas dari api neraka, sebagaimana saya sampaikan hari Selasa kajian buka puasa di pendopo, itu adalah doif hadisnya. Yang benar 10 hari Ramadan adalah tentang adanya peluang bagi kita shaimin, yang orang-orang yang beriman mendapatkan atau meraih Lailatul Qadar. Rasul memerintahkan, carilah, temukanlah, dapatkan, raihlah malam Lailatul Qadar. Lalu lebih spesifik lagi, dari 10 hari itu adalah malam-malam ganjil. Malam 21 seperti tadi malam 23, malam 25, malam 27, malam 29. Mana yang akan muncul Allah tidak tentukan pastinya kapan. Meskipun ada yang menyebut apabila hari Sabtu awal Ramadan, maka biasanya kemungkinan untuk Lailatul Qadar pada malam ke-23. Tetapi itu adalah opini, tidak menjadi baku. Hadirin rahimakumullah, tentang 10 hari ini, 10 akhir Ramadan, saya mengambil dalam kultum ini pagi ini, yakni 10 akhir Ramadan, ajang taubat teologis dan saintifik. Kenapa mengambil ini? Kita ambil satu hadis dari Siti Aisyah. Siti Aisyah itu istrinya Nabi Muhammad SAW. Beliaulah yang memadukan air liurnya dengan air liur Nabi Muhammad ketika saat-saat sakit menjelang wafatnya Rasul, melalui siwak yang dikunyah, yang dilembutkan, kemudian dikunyah oleh Siti Aisyah, lalu digunakan oleh Nabi Muhammad. Ketika Siti Aisyah itu bertanya kepada Rasul, apa pendapatmu, atau apa sekiranya jika aku mendapatkan malam Lailatul Qadar? Maka Rasul menjawab, fakuli, ucapkanlah olehmu wahai Aisyah, Allahumma innaka afuun tuhibbul afa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya engkau maha pengampun, engkau menyukai ampunan, maka ampunilah aku. Substansi dari doa ini adalah kita memuji Allah dengan sanjungan afuun tuhibbul afa. Kemudian kita memohon ampun kepada Allah.
Dengan bahasa lain, pentingnya kita beristighfar, pentingnya kita bertaubat. Maka inilah yang dimaksud dengan taubat teologis. Taubat teologis di sini maksudnya atau taubat spiritual, taubat religius, bentuk refleksi batin dan perbaikan diri kita untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah. Tabayatubu taubatan itu kan artinya kembali, yakni mendekat kepada Allah, taqarrub kepada Allah. Ini 10 malam akhir dimanfaatkan, 10 malam Ramadan, 10 hari akhir Ramadan dimanfaatkan untuk taubat. Begitu banyak ayat hadis yang menjelaskan tentang taubat ini. Saya mengutip satu ayat Al-Qur'an surat Hud ayat 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa anistaghfiru rabbakum summa tubu ilahi yumatti'kum mata'an hasana ila ajalin musamma wa yu'ti kulladzi fadin fadlah fa in tawallaw fa inni akhafu 'alaikum azabun yaumin kabir. Dan hendaklah kalian memohon ampun kepada Tuhanmu, kemudian bertaubatlah kalian semua, Allah akan memberikan nikmat kepadamu mata'an hasanah. Kemudian ila ajalin musamma, sampai waktu yang ditentukan, yakni kematian. Wa yu'ti kulladzi fadlah, dan Allah akan memberikan setiap fadilah, yakni karunia kelak di akhirat, surga. Fa in tawallau, jika kamu berpaling, jika kamu tidak mau beristighfar, jika kamu enggak mau bertaubat, fa inni, sungguhnya aku itu akhafu alaikum azabun yaumin kabir, takut akan azabnya Allah yang sangat besar pada hari yang yaumin kabir, pada hari kiamat kelak. 3 pesan utama dari ayat ini. Yang pertama, pentingnya kita beristighfar, bertaubat, yakni untuk membawa keberkahan di dunia dan di akhirat. Ajal mata'an hasanah ketika di dunia, kemudian fadlah ketika kelak di akhirat. Kemudian pesan yang kedua dari surat Hud ayat 2 ini, yakni kita ada perlunya peringatan atas kesombongan, yakni fa'in tawallau, jika kamu berpaling, jika kamu sombong, tidak mau kembali, tidak mau beristighfar, itu akan, ingatlah akan pada hari kiamat kelak. Lalu yang ketiga, yu'ti kulladzi fadin fadlah, Allah akan mengaruniakan fadilahnya kepada kita untuk berbuat baik di dunia maupun di dunia untuk kebaikan kelak di akhirat. Kembali kepada taubatan teologis. Jadi kita butuh taubat yang memang secara agama, secara religi taubat, bukan taubat sambal. Kalau orang bilang taubat sambal itu bagaimana? Dia nyicipi, merasa pedas, pedas. Tapi begitu besoknya atau ada momen sambal lagi, ambil lagi. Artinya taubat sesaat tapi berulang-ulang. Nah, kita pengennya taubatan nasuha. Taubatan teologis itu yang taubatan nasuha. Jadi berdasarkan apa yang di dalam Al-Quran maupun dalam hadis. Kalau dalam surat Nuh misalnya ada sampai dilakukan ini, istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa alaikum midrara. Itu perintah istighfar dilakukan terutama pada saat mau minta hujan. Saya masih ingat waktu kecil lagunya itu doanya itu, tapi dilakukan. Jadi masih kelingan zaman kecil ya, masih zaman tekotok di lebuan ya, masih zaman dulu kala. Kemudian apa maksudnya kok Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni yang dicontohkan oleh Aisyah, itu memang kita butuh istighfar. Kita itu kan selama hidup dari pagi sampai malam, mari malam sampai pagi mesti ada melakukan kesalahan. Pentingnya untuk beristighfar, pentingnya untuk bertaubat. Kalau orang yang beristighfar, salah satu fadilahnya adalah Allah akan kurniakan rizki. Tadi yursili sama alaikum bidroro. Allah akan turunkan hujan, kemudian Allah akan berikan keturunan, Allah akan berikan banyak harta. Di surat Nuh nanti dicek.
Saya lupa tadi ayatnya berapa. Mungkin ayat 10-an ke atas. Kemudian coba dikaitkan dengan sholat duha. Sholat duha, doa sholat duha yang umum, Allahumma inna duha'uka terus sampai selesai. Jadi kita muji Allah, kemudian menyebutkan bahwa rezeki itu kalau di atas turunin, kalau di bawah keluarin, kalau jauh deketin, kalau susah gampangin, kalau haram halalin. Itu doanya itu. Meskipun dalam kitab-kitab hadis gak bakal ketemu itu doa. Lalu doa yang diajarkan oleh Rasul ketika selesai sholat duha adalah Allahumma ighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, ampunilah aku, wa tub alayya, dan maafkan, ampuni juga, kembalikan aku, innaka anta tawwabur rahim. Sesungguhnya engkau adalah maha penerima taubat dan juga maha pengasih. Jadi ketika sholat duha itu kita tuh mohon ampun, bukan langsung ya Allah karuniakan rezeki kepadaku, tapi beri ampunan dulu, beri kesempatan bertaubat, lalu dengan mudahnya Allah akan berikan rezeki. Nah, silahkan kalau mau mengamalkan Allahumma inna duha'a, ya silahkan, itu doa, bacaannya bagus kalau di Indonesia kan. Kalau mau ada doa tetapi mendapatkan kesunahan Rasul setelah salat duha, Allahumma gfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Sehingga taubat teologis di akhir 10 Ramadan ini kita bisa raih, kita bisa amalkan. Mudah-mudahan benar pada ending Ramadan itu kita menjadi tattaqun. Meskipun setelah itu kita harus bertahap, kita harus mengkontinyukan, harus melanggengkan, meneruskan. Ada estafet. Ramadan seragam, bacaan istighbarnya banyak, sedekahnya banyak. Begitu Idul Fitri, Sawalan, kembali ke fitrah. Apa maksudnya? Ratau sedekah, ratau neng masjid, ojo. Jangan, tetapi harus dilanjutkan. Maka dalam kesempatan ini 10 akhir Ramadan, ajang taubat teologis dan saintifiknya harus diterapkan. Saintifik itu maksudnya berdasarkan rasional. Kalau kita sudah berbuat salah, seperti tadi, merasa sambal itu pedas, membuat bibir doer misalnya, atau jadi di perut sakit, secara saintifik rasional, ojo dibaleni, jangan diulang. Sama perbuatan kita, gara-gara lisan berbohong, orang nggak percaya, berakibat fatal ke yang lain, jangan dibaleni. Rasionalnya main, saintifiknya main. Jadi taubat yang saintifik itu menggunakan pendekatan rasional dan ilmiah untuk memahami masalah, mengatasi masalah. Harus melebihi dari pegadaian, menyelesaikan masalah tanpa masalah. Ada yang suka ke pegadaian? Nah, ya boleh digadaikan. Televisi misalnya mau mudik boleh, tapi jangan kau gadaikan iman dan Islammu. Gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.